apa siapa? Sebenarnya nggak menyebut nama Mbak Denis ya. Dia menyebut orang-orang yang salah satunya menyebut kalau itu pelakor itu, sampai akhirnya netizen ya tertuju ke Mbak Denis nih. Ya, semuanya pada komen ke gue bilang, semoga cepet ya kakak pakai baju orennya, semangat kakak baju orennya, kita kawal pakai baju orennya. Banyak banget komen gue penuh kayak gitu semua. Jadi seperti apa? Seperti apa tanggapan gue? Gue tidak pernah merasa ngatain si Fuji Prakor tuh. Kalau gue ngatain si Fuji Prakor, gue bilang lu prakor. Kan emang gue ada ngomongannya. Kalau misalkan ada gue ngatain ngomong lu prakor, Fuji Prakor, mana sih dikasih lihat gue kalau ada gitu. Kalau misalkan nggak ada ya diem aja, nggak usah ngemeng gitu. Mbak sempat di media sosial juga akhirnya dimunculkan juga tuh yang di akun Instagram juga yang Mbak Denis yang di podcast siapa gitu yang Oprah ya ngomong soal itu gitu. Itu maksudnya ditujukan untuk siapa? Jelaskan mungkin kalau bukan buat Fuji. Itu kan waktu itu aku ditanyakan, aku kan diundang untuk ketemu sama salah satu, ada tuh siapa, KH. Nah orangnya itu nggak datang. Nah orangnya nggak datang karena takut ketemu saya, karena dibilang saya di kubunya si Dodi katanya. Jadi dia takut ada yang tercemar atau apa. Padahal gue mah nggak di kubu siapa-siapa, gue mah singa sendirian nggak kayak domba berkubu-kubu. Lagian juga dibilang gue dibilang apa tadi, di kubunya Dodi apa segala macam. Padahal Dodi kan juga pernah gue kata-katain. Dan dari situ tuh gue akhirnya karena gue udah datang tapi bintang tamu satu lagi nggak datang, akhirnya gue disuruh komenin 10 artikel, dan artikel itu banyak sekali, semuanya artis-artis semuanya ada di situ, dan dari komenin semua yang lagi rame gitu. Nah di situ tuh muncul kalau nggak salah artikelnya si Fuji sama Torik, kalau nggak salah ada Cikanya. Nah gue disuruh komenin artikel itu, dan artikel itu gue komenin seperti biasa kayak gitu. Dan di situ kayak komenan gue, omongan gue tuh bukan Fuji prakor gitu, bukan lu prakor gitu kan, beda kan. Di situ kan gue diminta pendapat. Masa kalau misalkan lu jadi host, lu datang ke acara disuruh artikelin orang komentarin artikel orang, masa lu diem aja? Duduk manis, duduk cantik, senyum-senyum, nanti gue kayak orang on dong. Ya udah gue komentarin apa yang menurut gue, pendapat gue, semuanya gue komentarin. Nah di situ kan yang gue ngomong tentang Fuji Prakor kayaknya bukan gue ngatain deh, itu termasuk mempertanyakan. Ada bilang kalau misalkan kan yang lagi rame itu kan Cika direbut sama si Torik, Cika direbut sama Fuji. Beritanya kan seperti itu kan, kemarin sempat rame kan, karena mereka lagi pacaran apa segala macem. Ada kan artikel seperti itu kan. Nah gue disuruh pendapatin. Nah kalau gue berpendapat, gue tanya, gue bilang si Torik jago juga ya, tiap yang lagi rame dipacarin. Settingan nggak sih tuh? Ada gue ngomong gitu deh kalau nggak salah. Kalimat lengkap jelasnya gue lupa apa, tapi yang jelas gue ada ngomong Torik jago juga ya, tiap yang lagi rame dipacarin. Terus udah gitu gue bilang settingan apa bukan sih. Terus udah gitu apa lagi ya, gue bilang kalau misalkan si Fuji rebut gitu berarti namanya apa tuh, prakor bukan. Gue udah nanya itu, berarti itu kalimat pertanyaan bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu lu prakor. Nah saya tanya sama masnya, berarti mas prakor dong. Pertanyaan apa pernyataan mas? Mas yang megang kamera jawab dong. Halo. Pertanyaan apa pernyataan? Pertanyaan. Seperti itu. Tapi yang terjadi di sini kan netizen kan banyak tuh yang otaknya cuma seperempat, separoh. Kebanyakan makan duit hasil giveaway kayaknya. Jadi pada linglung gitu kan. Jadi mereka itu nonton cuman sepenggalan cerita, sepenggalan video, padahal penggalan videonya itu mereka sendiri yang bikin, dan mereka bikin captionnya jadi seolah aku seperti memberikan pernyataan yang harusnya itu adalah pertanyaan. Gitu. Aslinya maksudnya emang komentar dari artikel itu nggak kenal, maksudnya nggak kenal secara langsung dengan Torik atau Cika atau saya nggak kenal, dan saya bilang saya nggak kenal. Gimana saya bisa, kan orang-orang bilang saya sirik, saya benci. Ngapain saya sirik sama bocil ya nggak sih? Buat apa saya benci? Nggak bisa. Kita tuh menurut gue tuh nggak bisa benci sama orang yang kita nggak kenal. Gue nggak kenal sama lu. Kamera jawab, gue nggak kenal sama lu. Gimana cara gue bisa benci sama lu? Orang tahu gue aja kagak. Iya kan? Cuman kan kita kan public figure, gue host di mana-mana pasti gue ditanyain pendapat tuh ini gimana, pendapat tuh gimana. Iya kan? Tiap yang lagi rame kan public figure gitu. Lu orang pada kebanyakan di rumah sih nggak pernah masuk TV, jadi kagak ngerti. Coba lu kalau jadi public figure, lu dipanggil kemana-mana, ditanya tentang apa? Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak mau komen. Mana ngaku? Diduga menurut netizen ini ditujukan untuk Kak Denis nih. Kak Denis merasa nggak perlu untuk menanggapi gitu.
ya nggak merasa menanggapi. Kalau misalkan mereka mencoba untuk somasi saya, ya mereka pansos, mereka berdua sama pengacaranya. Karena kalau dia pengacara yang pintar, harusnya dia nggak somasi saya. Karena pengacara yang pintar itu menyelidiki kasus, menyelidiki omongan saya, menyimak omongan saya dari awal sampai akhir, dan bisa membedakan mana yang pertanyaan, mana yang pernyataan. Kalau misalkan dia somasi, ya bebas-bebas aja, mau laporin aja. Semua warga Indonesia bebas kok mau laporin siapa aja, ya nggak? Cuman masalahnya ya paling bikin malu dirinya sendiri gitu loh, karena dia nggak berkompeten kalau gitu. Misalkan ternyata itu ditujukan untuk Kak Denis juga, ya kan, misalkan ya kan. Terus nanti ada laporan dari surat kepolisian, kira-kira bagaimana kan? Ya mana? Kasih aja. Kalau misalkan emang salah, ya salah orang. Kalau benar ya benar. Tapi saya yakin kok hukum di Indonesia kan nggak bodoh ya, semuanya tegak ya, tegak keadilan ya. Jadi ya pintar mereka akan menghukum orang yang salah dan tidak menghukum orang yang tidak salah. Gue tidak merasa kok, mau apa lo? Iya kan, tapi semuanya rame tuh komennya ngomong gue pakai baju oranye. Apa tuh maksudnya ya? Tapi dijawab nggak tuh komen-komen netizen gitu? Ya aku mah jawab, hujatan netizen mah makanan aku, pundi-pundi uang. Iya kan? Jadi Mereka mah yang ngehujat aku mah masih pada makan pakai piring hadiah sabun colek. Guanya mah makin kaya dihujat. Makasih loh Mungkin ada pesan tambahan buat netizen. buat netizen. Pinteran dikit, nonton tuh berita. Bener kan, lu harus nonton berita luar tuh biar berwawasan, biar otak lu pada kebuka gitu. Orang ngomong apa langsung panas. Lihat orang menderita kayaknya senang banget nyumpain pagi siang malamnya tuh, kayaknya mereka tuh pada ini aja ya. Pada dendam banget ya, pada apa? Benci sama orangnya tuh bisa apa? Bisa sampai mendarah daging gitu, padahal kenal juga kagak. Padahal sampai ada yang netizen tuh bener-bener deh, sampai mereka tuh ngehujat gue ke salah akun fanbase gue dihujat, dikirain gue gitu. Bingung, makanya banyak-banyak makan ikan salmon deh biar pinter. Biar ada kandungan omeganya di otaknya gitu. Pada kurang wawasan. Tapi bagus lah, karena adanya netizen-netizen yang kurang pintar seperti kalian, akan tercipta orang-orang seperti gue yang makin kaya. Makasih ya netizen, semangat. Hujatanmu semangatku dari dulu. Tapi banyak yang bilang menuntut Kak Denis untuk minta maaf ke Fuji, Kak. Gimana untuk Aku minta maaf? Suruh netizen aja minta maaf sama gue. Gue dihujat pagi siang malam, gue dikatain lonte. Bener kan? Minta maaf kenapa? Kan gue kan dipanggil untuk mengkomentari artikel. Kecuali kalau gue bikin sedikit gini ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Kalau gue kan ngomongin sesuatu ya pasti ada alasannya. Kayak waktu itu dulu gue pernah ngata-ngatain si Dodi. Gagalnya si Dodi apa? Dodi kan janji ke podcast gue 4 kali. Pertamanya nggak datang, udah janjian. Akhirnya ya gue kata-katain. Gue bilang masalah warisan itu. Tapi udah ketemu ya udah. Terus kalau gue dibilang kan juga tuh kubu-kubuan ya. Gue di kubunya sini kagak mau gue kubu-kubuan. Gue mah singa bukan domba, kubu-kubu rame-rame. Nejong ikut campur urusan orang. Gue dibilang belain si Dodi lah karena kenal, kagak. Semuanya sama kan. Dan gue itu punya podcast kan, bintang tamu. Gue panggil semua yang lagi rame dipanggil, emang begitu. Gue orang bukan ini sih, kurang wawasan, dia nggak ngerti. Semuanya gue panggil sebenarnya. Pak Haji pun gue panggil, kita panggil ya, Eca ya. Udah, yang manggil bintang tamu dia. Pak Haji pun panggil, Fuji pun panggil, Mayang pun kita panggil, Dodi pun kita panggil, si Puput pun kita panggil. Nah emang mereka ini yang respon waktu itu si Dodi, Puput sama Mayang, dan mereka yang mau datang. Sedangkan dari pihak Fuji sama si siapa namanya bapaknya? Pak Haji Faisal, nah itu nggak datang gitu. Gue mau kayak gitu. Jadi kalau kubu-kubu mah tidak ada sama sekali. Najis gue ikut kubu-kubu. Beneran deh. Mungkin dengan harapan mungkin Kak Denis dengan adanya somasi tersebut mungkin seperti apa? Nggak ada, tadi gue kirain somasi, yang datang somai malahan. Iya, nggak ada harapan sih. Kalau dibilang takut sih enggak sih, nggak ada takutnya. Ya masa gue takut lawan DP sama Uya sekeluarga aja gue nggak takut. Gimana? Ngapain gue takut ya? Karena gue nggak merasa bersalah gitu. Komunikasi sama pengacara mungkin Kak Denis atau seperti apa, minta pertimbangan gitu nggak? Atau dia sendiri aja gitu? Ya sendiri aja, karena gue gak merasa bersalah. Kan gue kan bukan penganggurannya kayak mereka yang lapor bolak-balik laporan kantor polisi. Gue kasihan sama polisinya beneran, karena menurut gue polisi masih banyak tugas yang harus diurusin ya. Tugas negara tuh banyak banget, apalagi covid apa segala macam, kemalingan, kerampokan, pembunuhan. Ini gue urusin keluarga mereka.
kasihan. Apalagi tuh ya di kubu-kubu sana sini tuh ya, again juga mereka tuh yang sebenarnya keluar-keluar ya, yang mereka keluar-keluar itu mereka kan semua nggak kenal, semuanya cuma ngaku-ngaku temen doang. Pas almarhum Vanessa meninggal aja tiba-tiba mereka ngaku temen. Iya, nggak tau malu. Beneran nggak tau malu. Akhirnya banyak ya, maksudnya di busana sini nama-nama baru yang muncul gitu. Iya, kalau gue mah ngaku nggak kenal, karena ini lagi rame gue panggil podcast gue, makanya jadi pembahasan gue. Tapi kan kalau mereka kan parah banget, ikut-ikutan sampai sok berantem, laporin sini, laporin sana. Gue kasihan sama polisinya beneran. Orangnya udah meninggal juga, kasihan juga. Dibawa-bawa terus apa segala macem, dijadiin sangkut paut, dibilang sama teman baiknya sendiri yang katanya ngaku-ngaku temen, dulu ngutang segini-gini sama gue. Kalau temen yang baik mah orang udah meninggal nggak usah dibilangin dulu ngutang sama gue gini-gini. Nah ya, terus udah gitu netizen juga dengan bukan polos ya, dengan bodohnya mereka percaya loh. Bener kan, langsung mengagung-agungkan, mengelu-elukan gitu, aneh banget deh. Tapi emang selera netizen sih begitu sih, demen yang iba-iba, demen yang kasihan-kasihan kayak gitu. Malahan gue tuh lebih kasihan sama kalau udah ketemu si Mayang aslinya, itu lebih kasihan. Karena Mayang kan aslinya sopan dia, semua disalim-salimin, supir gue disalim-salimin. Bener ya kan, kalau kita udah ngeliat gitu kan jadi kasihan ya, dihina fisiknya, si Mayang dikatain perek, apa segala macam. Si Mayang sampai cerita katanya dia pengen mau bunuh diri. Apa aku nyusulin Kak Eca aja ya gitu. Itu curhat sama Kak Denis. Dia cerita sama keluarganya, kalau cerita sama aku, terus aku tanya kan, kasihan kan, maksudnya kayak gitu. Terus dia gitu kan selalu dibanding-bandingkan dengan Fuji gitu. Ya harusnya kalau misalnya si Fuji baik ya gendong Mayang lah, kan saudara. Ya kan jangan unya juga kayak kayak nggak mau kenal gitu. Ya, saudara kalian berdampingan lah, saling membela. Ngapain sih musuhan dua orang? Kan sama-sama katanya mau berjuang. Yang gue bingung ya, semuanya bilang kan pada mau berjuang buat Gala. Kalau orang semua mau berjuang buat Gala, nggak kubu sini, nggak kubu sana, orang tuh nggak bakal bentrok, orang tuh bakal baikan. Itu si Gala tumbuh besar lihat, kakek gue berantem, ini gue berantem, anak-anaknya gimana nih? Gitu lah. Jadi intinya ya menurut gue ya orang semua ya kurang benar. Nggak ada bedanya. Ya karena kalau benar ya harusnya menggandeng dong. Gitu. Oke, thank you Kak Denis. Oke, sama-sama.